Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab mengenai penyakit hati. Kelompok 3 beranggotakan Anggi absen 4, Adilana absen 5, Ayla absen 6, Hilmia absen 10, Nadia absen 21, Najwa absen 25, Nura absen 27, dan Salma absen 31. Nifak berasal dari akar kata nafako, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Macam-macam munafik. Yang pertama ada nifak amali atau urfi. Nifak amali sendiri ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan sendiri ialah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ia ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang ini sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Cara menghindari perilaku munafik atau nifak. Yang pertama, membiasakan berkata jujur, yang merupakan sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah, yaitu sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Pengertian marah. Ghadab. Kata ghadab berarti marah, murka, atau naik pitam. Dalam istilah, ghadab adalah gejolak emosi negatif karena ketidaksenangan terhadap suatu hal. Marah adalah firman manusia, namun harus dikendalikan dan tidak dilampiaskan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, yang artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu luang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki berkata, berilah aku pesan. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Laki-laki itu mengulang pertanyaannya. Namun Rasulullah SAW tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dampak negatif perilaku marah atau ghadab. Keburukan yang dapat timbul karena perilaku marah. Yang pertama, keputusan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Dampak negatifnya adalah yang pertama, menemui banyak kesulitan hingga menyesal. Yang kedua, mendapatkan kerugian. Yang ketiga, menerima murka dan laknat dari Allah. Menghindari perilaku marah. Pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Kelima, memberi maaf. Keras hati.
Pengertian keras hati, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas dapat kita pahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan. Cara menghindari keras hati. Untuk menghindari diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu: pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Ketiga, bangun malam. Keempat, merendah diri di hadapan Allah pada akhir malam. Kelima, bergaul dengan orang-orang saleh. Keenam, berempati kepada orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.